Sobat Nanime, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama channel Nanime. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Black Clover Movie yang baru saja dirilis pada tanggal 16 Juni 2023. Film ini menceritakan perjuangan Asta, Yuno, dan teman-teman kesatria sihir lainnya melawan mantan kaisar sihir yang mempunyai niat jahat terhadap kerajaan Clover. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah. Film diawali dengan kejadian 10 tahun silam sebelum Julius Novachrono menjadi kaisar sihir ke-28 di kerajaan Clover. Komandan Julius dan para ksatria sihir sedang berhadapan dengan seorang penyihir yang sangat kuat. Julius dan para ksatria sihir kerajaan Clover dibuat tak berdaya menghadapi penyihir tersebut, yang akhirnya Julius memutuskan untuk menyegel penyihir tersebut dengan sihir waktunya. Kembali di masa sekarang, film diawali dengan festival yang sangat meriah di kerajaan Clover. Festival bernama Triumph, yaitu festival pertarungan antara ksatria sihir melawan ksatria sihir lainnya yang bertujuan untuk menguji seberapa kuat para penyihir dan ksatria sihir kerajaan saat ini. Festival tersebut juga ditonton dan dihadiri oleh seluruh rakyat kerajaan Clover dan para ksatria sihir di kerajaan Clover, dan dipandu oleh Klaus dan Mimosa Vermilion sebagai pembawa acara pada festival tersebut. Pertarungan pertama dibuka dengan ksatria sihir dari pasukan Fajar Keemasan dengan Grimoire berdaun empatnya bernama Yuno melawan ksatria sihir bertopeng yang mana itu adalah Asta yang sedang menyamar. Namun penyamaran Asta pun akhirnya terbongkar karena tiba-tiba para rakyat dan ksatria sihir kerajaan Clover kedatangan tamu tak diundang, yaitu penyihir yang 10 tahun silam disegel oleh Kaisar Julius beserta 3 orang penyihir lainnya. Mereka berencana untuk membalas dendam dan ingin menghancurkan kerajaan Clover, lalu menata ulang dunia penyihir. Asta, Yuno, dan para ksatria sihir kerajaan Clover pun bertarung melawan para penyihir tersebut. Namun kekuatan mereka sangatlah kuat, yang membuat para komandan dan ksatria sihir kewalahan dalam menghadapinya. Akhirnya, Kaisar Julius memerintahkan Yami untuk pergi ke cabang 0 lab penelitian alat sihir untuk mengambil alat penelitian yang telah dikembangkan oleh Kaisar Julius bersama Nero dan Sally. Tapi Komandan Yami menolak karena khawatir dengan keselamatan Kaisar Julius, dan akhirnya Yami memerintahkan Asta, Noelle, dan Vinral untuk berangkat ke cabang 0 lab penelitian alat sihir. Ternyata yang disegel oleh Kaisar Julius 10 tahun silam bernama Konrad Leto. Konrad adalah mantan kaisar sihir ke-27 sebelum Julius Novachrono menjabat sebagai kaisar sihir yang ke-28 di kerajaan Clover. Dan tipe sihir Konrad adalah sihir kunci. Dia dapat membuka atau menutup apapun dengan sihir kunci yang dia buat. Dia juga bisa menyerap alat sihir, grimoire, bahkan sihir orang lain dengan sihir kuncinya, lalu menggunakannya dengan sesuka hatinya. Sebenarnya Konrad adalah kaisar sihir yang sangat dicintai oleh rakyat kerajaan Clover. Tetapi dia mempunyai niat jahat untuk menggunakan pedang kekaisaran dan membangkitkan 3 raja penyihir yang diasingkan. 3 raja penyihir itu adalah Edward Avalace, Princia Vanibani, dan Jester Grandaros. Jika mereka semua berhasil dibangkitkan, kerajaan Clover akan menghadapi bahaya yang besar dan bisa hancur. Namun rencananya diketahui oleh Julius dan para ksatria sihir lainnya, dan terjadilah pertempuran yang terjadi pada 10 tahun silam. Selain Konrad adalah kaisar sihir yang pasti sihir-sihirnya di atas para ksatria sihir, bahkan komandan pasukan, dia juga memegang pedang kekaisaran sihir pertama yang kekuatannya dapat menyerap energi sihir sehingga mana dari Konrad tidak terbatas. Itulah kenapa Julius memutuskan untuk menyegel ke dalam sihir waktunya dan memberitahukan kepada seluruh rakyat kerajaan Clover jika Konrad meninggal karena sakit, karena Julius masih menjaga image nama baik Konrad yang telah dicintai oleh rakyat kerajaan Clover. Konrad pun menancapkan pedang kekaisaran dan membentuk sebuah kekai atau penghalang yang disebut benteng terbang dan membuat semua orang yang berada di dalamnya tidak bisa untuk keluar.
Para komandan kesatria sihir dan para kesatria sihir bertempur habis-habisan untuk mengalahkan Conrad dan 3 mantan kaisar sihir tersebut. Asta, Noelle, dan Finral pun tiba di cabang 0 lab penelitian alat sihir dan dipandu oleh Nero menuju ruangan alat yang sedang dikembangkan oleh Sally. Namun tiba-tiba Conrad sudah lebih dulu ada di dalam lab dan menghancurkan alat tersebut. Conrad bisa tahu karena dia menyerap sihir Marx yang bisa melihat dan mendeteksi semua kejadian yang ada di kerajaan Clover. Asta dan teman-temannya bertarung melawan Conrad, namun Conrad dengan mudah mengalahkan mereka dan menghajar mereka habis-habisan. Bahkan sihir milik Noelle telah diambil oleh Conrad dan mereka pun kalah. Siapa sangka Kaisar Julius dan para komandan juga telah dikalahkan oleh 3 mantan kaisar sihir tersebut. Untungnya mereka segera diselamatkan oleh Yuno dan dibawa ke tempat persembunyian pasukan Fajar Keemasan untuk diobati. Di saat semuanya terluka, Seke, kesatria dari Belalang Sembah, malah panik dan mengajak semua kesatria lainnya untuk melarikan diri ke kerajaan lain. Hal ini membuat Asta geram dan mengeluarkan bacot no jutsu miliknya untuk menyemangati kesatria lain. Dan di saat itu datanglah komandan Fajar Keemasan, yaitu William Vengeance, Mareliona, dan para komandan sihir lainnya yang baru saja tiba dari menjalankan misi. Mereka pun membuat rencana untuk menyelamatkan Kaisar Julius dan para komandan yang sedang disandra oleh Conrad. Tapi pertama-tama mereka harus menyelamatkan markas Black Bull untuk menambah pasukan agar lebih banyak dan lebih kuat. Singkat cerita, pasukan kesatria sihir kerajaan Clover pun telah siap untuk menyelamatkan Kaisar Julius dan para komandan yang sedang disandra. Mereka berangkat menggunakan markas Black Bull yang berubah menjadi pesawat tempur. Sesampainya di sana, mereka mencoba untuk menerobos penghalang yang dibuat oleh salah satu mantan kaisar sihir. Namun hanya Asta dan Yuno yang bisa masuk ke dalam penghalang tersebut, karena penghalangnya langsung meregenerasi kembali Keka yang dibuat oleh Jester, si pengguna sihir penghalang. Pertarungan pun semakin sengit. Pasukan kesatria sihir Banteng Hitam melawan mantan kaisar sihir yaitu Edward, si pengguna sihir es. Sedangkan Mareleona melawan Princia Vanibani, si pengguna sihir Legion, mantan kaisar sihir dengan kekuatan tempur 1000 pasukan, dan tidak pernah kalah dalam pertempurannya. Awalnya Mareleona kalah, tetapi berkat semangat dari adik-adik dan teman-temannya, dia bangkit kembali dengan kekuatan yang melebihi kekuatan dia sebelumnya. Yuno, Vegolion, Yami, dan Komandan Noziel berhadapan dengan mantan kaisar sihir yaitu Jester, si pengguna sihir penghalang. Dan yang terakhir adalah Asta melawan mantan kaisar sihir Conrad dengan sihir kunci dan pedang kekaisaran yang dia pegang. Mereka semua bertarung habis-habisan untuk mengalahkan Conrad dan 3 mantan kaisar sihir tersebut. Awalnya Asta kalah dan tertusuk pedang Conrad. Dia memegang pedang Conrad dan teringat semua kenangan bersama teman-temannya yang membuat semangatnya kembali. Dan Asta berubah ke dalam mode Demon Slayer Sword dan menusukkan pedang penetral sihir ke Grimur Conrad yang menyebabkan sihir milik Noelle netral dan kembali kepada pemiliknya. Asta pun menang dalam pertempurannya, tapi Conrad mengaktifkan sihir terlarang sebagai ganti nyawanya dan berusaha ingin menghancurkan dunia. Asta juga masih belum menyerah dan ingin melampaui batasannya. Datanglah Kaisar Julius memberikan pedang kekaisaran sihir pertama kepada Asta, dan inilah jurus pamungkas Asta. Film pun berakhir dengan kemenangan dari pasukan kesatria sihir kerajaan Clover.